Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang XT20. By the way, teman-teman udah pada nonton belum video XT20 yang gue upload beberapa hari lalu? Kalau belum, gue kasih linknya ya di pojok kanan atas ini. Dan ternyata setelah nonton video gue, ada beberapa yang keracun juga nih beli XT20. Antara beli yang second atau yang baru ya sama aja lah ya. Nah di sini gue mau kasih sedikit panduan tentang apa sih yang harus dilakuin pas habis beli kamera ini gitu. Supaya nggak terlalu panjang, video ini gue bagi jadi 2 bagian. Nah ini video yang pertama. Yuk kita mulai. XT20 ini punya banyak keluhan di karet thumb grip dan di pegangan depannya ini. Nah itu tuh kebanyakan kalau udah pakai sekitar 6 bulan atau 1 tahun itu biasanya dia melar dan jadi nggak nempel lagi ke bodinya. Ngegantinya lumayan juga sih, kalau di service center itu kena 500.000. Tapi kalau masih garansi bisa diganti gratis loh, lumayan kan. Nah supaya nggak nyesel nantinya, teman-teman bisa mencegahnya dengan beli half case atau silikon juga boleh. Ini half case yang gue punya, bahan luarnya itu dari kulit dan bagian dalamnya itu ada semacam bludru, jadi aman kalau kena bodi kamera nggak akan gores. Half case kulit ini harganya bervariasi, mulai dari 100 sampai 200 ribu untuk yang tanpa merek, dan kalau yang branded itu mahal sih, bisa sampai 1 juta lebih. Jadi teman-teman sesuaikan sama budget teman-teman. Kalau half case yang gue beli ini kebetulan udah satu paket sama strap kulitnya. Lumayan kan, jadi nggak usah beli lagi. Cara pasang half case ini gampang banget. Teman-teman tinggal pasang bautnya di tempat tripod mount. Kayak gini. Gampang banget kan? Sekarang XT20-nya auto ganteng. Nah, cakep banget kan? Setelah pakai half case ini, gripnya XT20 jadi lebih besar dari sebelumnya. Jadi lebih enak digenggamnya. Teman-teman yang baru pertama kali pakai Fuji, aneh nggak sih sama tombol shutternya? Supaya lebih enak ditekannya, gue rekomen teman-teman beli namanya soft shutter button. Nah ini barangnya kayak gini, tinggal diulir aja di shutter buttonnya. Teman-teman beli yang cekung, itu lebih enak buat ditekan. Cobain deh. Nah yang di atas kamera ini namanya hot shoe. Supaya nggak cepat kotor, gue rekomen teman-teman beli namanya hot shoe cover. Ini murah banget kok. Nah kayak gini cara pasangnya. Teman-teman jangan lupa juga beli tempered glass supaya layar kameranya nggak gampang kegores ya. Harganya variatif dari 25.000 sampai 100.000. Selanjutnya teman-teman pasti butuh SD card buat nyimpan foto. Kalau gue pribadi, gue pakai 2 merek ini. Yang satu Toshiba Xperia. Ini gue pakai udah lumayan lama ya, ada sekitar mungkin 5-6 tahun lah. Dan sejauh ini gue pakai nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada data korup atau data hilang, aman banget. Selain Toshiba, gue juga rekomen SanDisk. Cuman teman-teman harus hati-hati soalnya SanDisk ini banyak banget palsunya. Teman-teman lihat, segel hologramnya ini ada distributor Astrindo atau yang tulisannya SanDisk IC. Itu original. Ya supaya lebih aman teman-teman bisa beli di marketplace, di toko yang udah banyak reviewnya. Jadi terjamin gak akan dapat yang palsu. Kalau teman-teman mau beli juga bisa, nanti linknya gue kasih di bawah. Ini yang gue mau jual yang 32 GB, speednya 90 MB per second. Ini cocok banget buat video. Garansinya udah pasti garansi resmi dan asli ya, bukan kaleng-kaleng. Gue cuma punya 2 ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah nggak lihat ada link di bawah, berarti memorikannya udah laku. Oke, cepat-cepat dia dapat. Kebetulan waktu itu gue beli buat backup, tapi sampai sekarang belum pernah kepake karena
memory card gue yang lainnya itu nggak pernah rusak juga sih. Kalau gue pribadi, gue lebih suka punya beberapa card yang 16 GB dibanding cuman punya satu yang 64 GB. Karena kalau cuma satu yang 64 GB sekali rusak, ya udah bye-bye. Nah, sekarang teman-teman boleh pause dulu videonya, siapa tahu mau langsung belanja sekarang. Atau kalau teman-teman udah pada punya, yuk kita mulai aja. Pertama-tama kita pasang kepala chargernya kayak gini. Kalau udah teman-teman perhatiin, ini ada terminal kuningannya. Di baterai juga ada terminal kuningannya. Pastiin di posisi yang tepat, tinggal tekan. Nah, udah. Kalau ngecas berarti ada lampunya nyala hijau. Kita isi sampai full, sampai lampunya mati. Kalau udah full, kita masukin baterainya ke kameranya. Pastikan bulatan orange ini sejajar sama kaitan pengunci yang ada di tempat baterai kameranya. Kalau udah, tinggal ditekan sampai pengaitnya mengunci. Next, kita masukin SD card-nya. Posisinya jangan sampai salah ya. Yang ada labelnya itu menghadap ke arah kita. Kalau sudah betul posisinya, teman-teman tinggal tekan sampai bunyi klik dan sampai memory card-nya terkunci ke slotnya. Nah, kayak gini. Beres deh, tinggal ditutup pintu baterai kameranya. Ini cara masang lensa. Kita pertama buka dulu body cap-nya. Kita lepasin penutup belakang lensa. Lalu teman-teman perhatiin di situ ada titik merah di lensa dan di body juga ada titik merah. Kita pasang lensanya di posisi itu, lalu putar ke arah kanan sampai bunyi klik. Sekarang kita belajar cara lepasin lensanya. Di sini ada tombol, teman-teman tekan sambil geser lensanya ke berlawanan arah jarum jam. Jangan lupa cepat-cepat ditutup lagi supaya sensor kameranya nggak kena debu. Switch on off X-T20 ada di bawah tombol shutternya. Jadi kalau mau dinyalain tinggal digeser ke posisi on, dan kalau mau dimatiin tinggal digeser ke posisi off. Oh ya teman-teman, sebelum mulai motret, ada baiknya teman-teman lihat dulu video gue tentang segitiga exposure, karena itu dasar yang paling penting banget dalam ilmu fotografi. Kalau teman-teman belum lihat, ini linknya gue kasih di pojok kanan atas, ditonton dulu ya. Oke, gimana udah ngerti tentang segitiga exposure-nya? Sekarang kita tinggal praktik ya. Yuk kita nyalain kameranya. Pastikan switch yang ada di bawah tulisan on off itu bukan di posisi auto ya, supaya kita bisa bebas setting kameranya. Kalau di mode manual exposure, roda di belakang itu fungsinya untuk mengubah shutter speed secara defaultnya. Dan roda putar yang ada di depan itu fungsinya untuk merubah diafragma atau F. Teman-teman bisa coba naikin dan turunin shutter speednya, dan teman-teman lihat efeknya ke fotonya jadi seperti apa. Setelah itu cobain juga F-nya dinaik turunin, apa efek ke fotonya, teman-teman bisa lihat langsung hasilnya di LCD. Kemudian teman-teman bisa coba naikin dan turunin ISO
dan teman-teman lihat efeknya ke fotonya. Kalau udah, kita tinggal tentuin titik fokusnya, pencet tombol yang bawah ini, kita arahin. Nah, kalau kotaknya itu warnanya hijau, berarti itu bisa fokus. Kalau merah, berarti belum bisa fokus. Mungkin jaraknya terlalu dekat. Oke, kalau udah, kita tinggal pencet shutternya setengah, lalu pencet full. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita tinggal tekan tombol playback. Ini foto yang gue ambil dengan lensa XC35 f2 di f2, shutter speed 1/50 detik, dan ISO 400. Hasil ini nggak diedit, hanya di crop sesuai dengan aspek rasio video. Oh ya teman-teman, ini ada cara lain buat merubah shutter speed, yaitu pakai shutter speed dial yang ada di atas bodi kamera. Nah, itu bisa diputar. Kalau B itu artinya bulb. Kalau T itu supaya kita bisa aturnya lewat roda putar yang di belakang. Nah, sekarang kita cobain ya, putar. Kalau yang huruf A ini artinya kita masuk ke mode aperture priority. Berarti shutter speednya itu auto mengikuti besaran diafragma atau F-nya. Jadi aperture yang kita atur dan sisanya kamera yang otomatis menyesuaikan supaya light meter yang di kiri itu tetap di angka 0. Nah, kalau yang tadi aperture priority, sekarang kita coba yang shutter speed priority. Gimana caranya? Kita rubah shutter speed dial yang di atas, balik lagi ke huruf T. Lalu kita putar roda yang di depan ini ke kanan sampai mentok. Nah, kalau udah, angka F-nya jadi merah karena ini aperture sudah maksimal tetapi masih gelap. Karena ini gue cobanya di indoor, jadi kurang cahayanya. Kita sekarang sudah ada di mode shutter speed priority, ada tandanya huruf S. Jadi kalau kita rubah shutter speednya, maka kamera akan menyesuaikan F-nya supaya light meternya yang di kiri itu tetap di angka 0. Tapi kalau gue pribadi lebih suka di M, karena gue bisa ngatur semuanya sesuai dengan keinginan gue. Caranya balik lagi ke M gimana? Kita geser roda putaran depan ke kiri. Nah, ini udah balik lagi ke mode M atau mode manual exposure. Oke teman-teman, sampai sini dulu video yang bagian pertama. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau ada saran, kritik, atau pertanyaan, boleh langsung komen di bawah. Sampai ketemu di video yang bagian kedua ya. Bye-bye.